Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakaria Ismail. Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara kita memahami konsep mahasiswa organisatoris dan mahasiswa aktivis. Ya, teruntuk kalian yang mahasiswa baru sekarang ini sangat perlu dan penting untuk kalian ketahui supaya tidak salah perspektif. Karena kalau sudah salah perspektif, maka tidak akan juga salah. Uraian tentang mahasiswa organisatoris dan aktivis ini juga sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di video saya yang ini. Ya, pertanyaannya seperti ini. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ada bermacam-macam persepsi dari mahasiswa-mahasiswa yang lain terkait dengan status mahasiswa yang dalam tipe organisatoris dan aktivis ini. Yang pernah saya dengar itu biasanya adalah mereka yang tercantum di dunia organisasi lalu disebut sebagai aktivis ini, itu adalah orang-orang yang sok bijak, sok tahu, sok peduli, sok berperi kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang dari mulut mahasiswanya, bahwa ngapain jadi organisasi, toh nantinya tidak ada gunanya ketika sudah selesai kuliah. Lebih baik fokus kepada akademisi. Nah, yang ketiga, ada juga yang bilang bahwa mahasiswa yang organisatoris ini orang-orang yang tidak beretika, tidak beretitut ya, tidak punya nilai. Ya. Mereka hanya taunya anarkis, ya, menghancurkan lembaga, ya, menghancurkan fasilitas-fasilitas yang ada, toh itu kan dibayar oleh kita juga. Pada akhirnya mereka ini membenci orang-orang yang dalam cakupan mahasiswa organisatoris ini, yang kemudian disebut aktivis. Anggapan yang keempat itu biasanya saya dengarkan itu adalah orang-orang yang dalam cakupan mahasiswa organisatoris juga ini adalah orang-orang yang malas kuliah. Kuliahnya bisa abu-abu ya, kadang Senin datang, Selasa enggak, Kamis. Bahkan dalam beberapa bulan tidak datang karena terlalu sibuk dengan organisasinya. Apakah itu benar? Apakah itu sudah relevan dengan konsep daripada tipe mahasiswa organisatoris atau aktivisnya? Nah, itulah yang kita mau bahas pada video ini. Semoga teman-teman yang dari perguruan tinggi manapun dan sekarang baru menjadi mahasiswa bisa lebih bijak lagi mengambil tindakan, ya kan? Jangan sampai persepsi-persepsi yang tadi itu membuat kalian itu salah dalam bertindak. Yang pertama teman-teman, kita harus tahu dulu mahasiswa organisatoris itu apa. Jadi secara teoritis ya biasanya dalam ilmu tipologi, yaitu tentang tipe-tipe. Mahasiswa organisatoris ini tergolong mahasiswa yang aktif di organisasi. Aktif di organisasi, tapi perspektif kita itu menganggap mereka tidak aktif di akademisi. Sehingga pada akhirnya ada jurang pemisah antara mahasiswa yang disebut sebagai mahasiswa akademisi dan mahasiswa organisatoris. Nah, disitulah kesalahan kita memahami. Nah, mahasiswa organisatoris itu adalah tingkatan level sebenarnya. Di mana pada video sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa mahasiswa akademis itu bukan tidak suka organisasi, mereka suka. Tetapi pada akhirnya ada yang memilih untuk tetap fokus pada akademis, ada yang memilih fokus pada akademisnya, dan juga mereka berkecimpung di dunia organisasi. Nah, orang-orang seperti inilah yang luar biasa itu, yang nantinya mereka inilah yang kalau sampai pada akhirnya mereka mampu memanajemen waktunya, nah inilah orang-orang yang disebut mahasiswa aktivis. Aktif di dua aspek, di mana aspek akademis dan aspek organisatoris. Yang kedua, kita harus tahu juga kapan mahasiswa bisa disebut sebagai mahasiswa organisatoris. Apakah ketika dia sudah masuk sebagai anggota organisasi melewati beberapa kegiatan seperti kader atau LDKM, latihan dasar kepemimpinan di dalam organisasi, baik itu di internal maupun di eksternal, mereka adalah mahasiswa organisatoris? Tidak. Jadi,
ketika mahasiswa itu sudah di kader, itu belum tentu dia sebagai mahasiswa organisatoris. Karena mahasiswa organisatoris itu dalam konsep saya itu bukanlah mahasiswa yang hanya ikut kader. Ya. Kalau yang begini bukan mahasiswa organisatoris, tetapi mahasiswa yang numpang nama di organisasi. Nah, lebih singkatnya, mahasiswa organisatoris itu seperti apa? Nah, itu pertanyaan kita. Mahasiswa organisatoris itu adalah mahasiswa yang kalau dia sudah di kader, dia aktif. Aktifnya di organisasi, dia akan mengimplementasikan nilai dasar perjuangan, atau mungkin disebut juga NDP, atau ideologi perjuangannya di dalam organisasi, apapun yang dia kader, yang dia masuki, yang dia geluti, dia kuasai. Baik secara teoritis maupun praktiknya. Artinya jawaban kita ketika ditanya kapan orang itu atau mahasiswa itu disebut sebagai mahasiswa organisatoris, itu ketika dia itu mapan di organisasinya. Mapan dalam arti baik dalam segi intelektualnya, spiritualnya, dan emosionalnya. Yang kemudian itu diimplementasikan ke dunia pergerakan. Baik pergerakan dalam bentuk demonstrasi, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk narasi-narasi di media sosial. Nah, itulah mahasiswa yang disebut mahasiswa organisatoris. Bukan yang hanya yang tadinya dalam tanda kutip adalah mahasiswa yang kader saja atau numpang nama. Nah, inilah penyakitnya, di mana ada mahasiswa dan mungkin banyak mahasiswa yang hanya kader saja di dalam organisasi, mengikuti langkah awal, tapi proses untuk mencapai nilai dasar perjuangan atau ideologi perjuangan di dalam organisasinya, dia tidak bisa memanajemen dirinya untuk bisa tetap fokus. Sehingga mereka yang seperti inilah yang dianggap oleh orang-orang atau oleh mahasiswa-mahasiswa lain sebagai mahasiswa yang sok tahu tadi, karena tidak maksimal dalam perjuangannya. Jadi teman-teman, jangan salah kaprah. Teliti baik-baik siapa orang yang pantas kamu sebut sebagai orang yang organisatoris. Kalau pengetahuan organisasinya 0 atau cuma 5% atau 50%, ya itu belum. Sebab di dalam organisasi manapun yang ada, yang baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, di situ ada ideologinya masing-masing, yang pada akhirnya ideologi yang berbeda-berbeda inilah yang membuat mereka itu bersama. Untuk apa? Ya tidak lain tidak bukan, yaitu untuk tridharma perguruan tinggi. Lebih tingginya itu untuk kemasyarakatan, ya, untuk kemanusiaan. Selanjutnya teman-teman, untuk kita membantah bahwa tidak ada ruang, ya, tidak ada garis pemisah antara mahasiswa organisatoris dengan akademisi. Nah, disinilah kita harus memahaminya. Orang yang di dalam dunia kemahasiswaan atau yang disebut mahasiswa ini, kalau dia aktif di akademisi, nah, dia akan melanjutkan estafet perjuangannya ke organisasi. Jadi tidak ada garis pemisahnya. Nah, ketika mahasiswa ini mampu memanajemen dirinya dan dia bisa menguasai ilmu pengetahuan, ya, kecerdasan-kecerdasan intelektualnya, spiritual dan emosional, baik di dalam kampus sebagai mahasiswa akademisi maupun di luar kampus sebagai mahasiswa organisatoris, kolaborasi keduanya dia mampu. Nah, inilah orang-orang yang disebut aktivis. Bukan yang hanya numpang nama seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau hanya numpang nama ini penyakit. Ujung-ujungnya mereka inilah yang membuat yang lain itu tidak dianggap oleh mahasiswa lain. Jadi disitulah tempat kita harus berpikir jernih, berpikir terbuka bahwa tidak seperti itu mahasiswa organisatoris itu. Nah, kalau kamu ingin menjadi mahasiswa organisatoris, ya minimal kamu adalah orang yang tidak hanya numpang nama, kuasai apa yang ada di dalam organisasi itu, aktif di setiap kegiatannya. Karena kegiatan itu bentuk daripada implementasi daripada ideologi organisasi itu. Organisasi apapun terserah kamu. Yang penting organisasinya itu sesuai dengan bakat dan minatmu. Nah, selanjutnya itu tentang 25% di dalam kampus dan 75% di luar kampus. Nah, ini meresahkan juga sebenarnya karena mahasiswa baru bisa terkooptasi dengan kata-kata ini sehingga mereka melupakan akademisinya. Ingat teman-teman,
kalian yang mahasiswa baru sekarang, pernyataan tadi 25% ini itu penting. Kalian tidak akan disebut sebagai mahasiswa tanpa 25% itu. Karena di 25% itu bicara kalian terdaftar dan bisa ikuti aktivitas perkuliahan. Nah, 75% itu adalah waktu di mana kalian itu diberi kesempatan untuk belajar, mengasah diri. Baik yang berkaitan dengan akademisi yang tadinya 25%, maupun yang berkaitan dengan organisasi. Saya kasih satu contoh misalnya. Di mata kuliah itu dibahas tentang kenegaraan. Dosen hanya memberikan gambaran umum tentang kenegaraan. Nah, ini yang disebut 25% itu. Maka 75%-nya kalian cari sendiri. Lewat apa? Lewat diskusi-diskusi dengan senior, lewat membaca buku, lewat mendengarkan kajian-kajian orang yang dibuat atau dibentuk oleh organisasi-organisasi di dalam dunia kemahasiswaan itu. Jadi, jangan salah kaprah. Meninggalkan yang 25% dan menggeluti yang 75% itu kesalahan. Karena kamu bisa selaras perjuangan prosesmu dalam dunia kemahasiswaan ketika kedua-duanya kamu jalani. Itu. Jadi kesimpulan saya tentang mahasiswa akademisi, mahasiswa organisatoris, mahasiswa aktivis adalah proses, di mana proses awalnya kita harus menjadi mahasiswa akademisi. Nah, selanjutnya ketika kita mampu memanajemen waktu, tenaga untuk lebih berkarya lagi, ya kan, di luar daripada akademisi, ya maka tempat wadahnya adalah organisasi. Kemudian kalau kita masuk organisasi juga, itu tidak hanya kader doang. Nah, jadi dia harus betul-betul bisa menjunjung tinggi nilai atau ideologi organisasinya. Nah, kecocokan antara akademisi dan organisasi yang mampu dimanajemen sebaik mungkin, IPK-nya bagus, organisasinya bagus, ya ilmu pengetahuan tentang akademisinya bagus, ilmu pengetahuan tentang organisasinya bagus, maka itulah yang disebut aktivis. Yang kemudian inilah yang diimplementasikan lewat pergerakan demonstrasi. Maka orang-orang seperti ini tidak akan anarkis. Mereka orang-orang yang berpikir cerdas, bertindak cerdas. Maka dari itu jangan salah kaprah lagi. Kita harus betul-betul berpikir terbuka, fleksibel, supaya proses kita baik-baik saja. Semoga itu bermanfaat. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.